itel lagi rajin-rajinnya ngerilis tablet. Dan kali ini mereka ada lagi satu tablet terbaru dari itel yang dikasih nama VistaTab 30S. Untuk VistaTab 30S ini apa sih bagusnya dibandingkan dengan tablet-tablet itel yang lain? Untuk harga sendiri saya sih belum tahu ya ini dijual berapa nantinya, tapi sih prediksi saya harusnya ini di bawah 2 juta. Harusnya. Dia itu punya spesifikasi yang menarik banget. Ini ada satu yang menarik perhatian saya. Kalian bisa lihat ya itel VistaTab 30S. Ini layarnya kalian bisa lihat dia di 11 inch dengan resolusi 2K. Gila nggak tuh? Terus chipsetnya Helio G88, Helio G88, baterai 7000 mAh, dan dia di sini tulisannya AI Educational Tools. Lalu di bagian belakang, ya ini yang tadi ya, diulang lagi. Oh, dia ada tulis di sini pre-install WPS Office dan juga ada include protective case. Harusnya kalau udah pre-install WPS Office harusnya ini sangat friendly untuk dipakai kerja ya. Saya nggak tahu apakah ada pasangan keyboardnya. Sekilas sih kemarin saya lihat di media sosialnya itel itu mereka ada tablet lainnya yang udah ada keyboardnya, GT kalau nggak salah namanya. Jadi kayaknya mereka ngerilis dua tablet kayaknya di saat yang bersamaan. Nah ini dia untuk highlightnya seperti yang tadi udah kita bahas. Terus dia ada charger. Ya untuk chargernya sayangnya hanya 10 watt. Jadi baterai 7000 mAh ini bisa lama banget kayaknya ngecasnya. Ya kalau mau ngecas baiknya ditinggal tidur aja. 7000 mAh dipakai 10 watt berapa jam tuh. Terus ada protective case. Belakangnya ini pakai silikon. Dan depannya ini apa ya istilah namanya, dia dilapis lagi ya si rubbernya itu, jadi nggak full rubber semua. Dia di sini kalau kalian lihat ada IMEI-nya, berarti dia ada SIM card-nya, ada dua lagi di sini IMEI-nya, berarti dual SIM ya. Oke, ini udah selesai saya setting-setting dan layarnya beneran ya, cakep ya, tajem ya karena emang dia layarnya 2K. Tapi nanti kita lihat ya 2K-nya itu resolusinya berapa kali berapa. Dan kita lihat dulu untuk fisiknya, ini di sebelah kanan sini dia ada tombol volume up, volume down, terus tombol power. Dan tombol powernya ini hanya sekedar tombol power aja, tidak ada fingerprint reader ya. Jadi sini tidak ada fitur pengamanan biometrik. Terus di sisi atas, nih atas atau bawah? Ya jadi dia di sini terlihat ada dua speaker dan cukup mengagetkan saya, dia di sini ada speaker lagi. Apakah quad speaker? Kita lihat ya, kita akan tes quad speaker atau enggak. Terus di sini ada kamera, jadi harusnya enak ya kalau kayak gini dipakai untuk meeting online. Jadi bisa horizontal kayak gini. Dan di sisi sebelah sini ada dual SIM yang tadi udah saya sebutkan. Oke, di sini udah saya install device info HW ya. Untuk SoC seperti yang tadi saya sebutkan, dia di sini bukan Helio G88 ya. Terus untuk sistem dia udah menggunakan Android 15 di sini. Terus kita lihat lagi untuk layar ya, yang saya penasaran. Di sini layarnya 1920 kali 1200. Ini tuh kayak disebut 2K sama itel karena di sini resolusinya mendekati ke 2000 jadi 1920. Tapi untuk yang satunya kali di 1200 ya. Jadi kayaknya lebih tepat disebut 1200 kali 1920. Ya, udahlah ya. Seperti itu. Tapi untuk layarnya sih ini hitungannya lumayan cakep. Untuk memori, di sini RAM-nya dia hanya 4 GB ya. RAM-nya 4 GB, internal storage itu di 128, sisa di 103. Dan untuk internal storage-nya harusnya tipenya eMMC karena dia menggunakan Helio G88. Oke, seperti itu. Baterai gede 7000. Dan soal speaker kita coba tes dulu ya. Saya mau buka YouTube. Setelah saya dengar-dengar beneran ini speakernya quad speaker coy. Semua lubang ini keluar suara, bukan cuman gimmick aja. Mantep. Ini kalau harganya nggak nyampe 2 juta sih lumayan oke ya. Karena dia udah quad speaker. Ini keren juga. Terus pas tadi saya setting-setting, saya agak kaget dengan dua fitur ini. Pertama ada fitur Dura Speed. Ini tuh apa ya?
Nah, di sini ada fitur DuraSpeed ini. DuraSpeed ini adalah untuk ngeboost aplikasi jalan lebih cepat ya. Ini saya nggak tahu fungsinya untuk apa ya. Nanti kalian bisa aktifkan aja. Jadi kalau diaktifkan dia nggak akan ke distract sama aplikasi yang lain. Dan satunya lagi ada fitur computer mode. Ini harusnya bisa jadi desktop mode. Nah, jadi dia kayak desktop seperti ini. Ya, keren. Jadi kayak desktop pakainya, dan harusnya kalau dipakai mode desktop gini, multitaskingnya lebih enak ya. Kayak kita pakai PC. Coba ya, saya buka Google Chrome. Nah, kan. Terus saya coba buka yang lain, YouTube deh. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Bisa jalan multitasking seperti ini. YouTube jalan, di sininya browsernya jalan. Nah, ini bisa pindah-pindah tab. Nah, seperti ini Google Chrome. Kalau gede sih tadi agak susah ya kalau digedein layarnya. Tapi kalau kecil kayak gini, Google Chrome jalan, YouTube jalan, terus misalnya saya buka lagi yang lain. Nah, ini saya buka Notepad, bisa. Ya, mantap sih. Bisa pakai kayak gini karena ini yang saya butuhkan buat kerja. Nah, kalau digedein gini agak susah ya. Tuh, mau balikinnya lagi gimana sih? Saya mau ngebalikin ini jadi kecil lagi agak bingung. Nah, kayak gitu. Jadi multitaskingnya kalau kecil-kecil gini enak. Dan bisa di-resize nggak ya? Cuman sayangnya untuk resize, saya jujur agak bingung ya. Ini nge-resize-nya gimana? Ya, nggak tahu. Enakan kan kalau bisa di-resize kan. Ini jadi bisa dipakai bersebelahan gitu. Ini bingung saya nge-resize-nya gimana. Nggak tahu bisa di-resize apa enggak. Tapi at least kalian tahu lah ya, nanti saya coba ulik ini bisa di-resize apa enggak. Kalian tahu bahwa ini bisa digunakan dengan mode desktop. Ya, apalagi ya yang perlu dibahas dari laptop ini? Kok laptop sih? Tablet. Terus untuk exit-nya dari mode desktop ini kayaknya kita harus ke... Oh, ini dia ada. Kalau mau exit, kita tinggal quit di sini aja. Nah, dan akan masuk ke mode tablet lagi seperti biasa. Terus dia ada ES Study ya. Ini adalah untuk membantu anak belajar. Saya di sini ada satu buku bahasa Inggris. Kita cobain ya. Finger Tap Word. Fitur AI yang ini memang sayangnya agak susah dipakainya. Saya udah nyoba di tablet yang sebelumnya. Dia tuh recognizing terus seperti ini. Ini sepertinya aplikasinya masih dalam tahap pengembangan dan belum sempurna banget. Karena ya udah saya cobain di 2 tablet itu masih seperti ini aja. Jadi nggak mau. Ini posisi udah coba saya buat se-steady mungkin ya. Tuh. Dia nggak mau. Terus hanya recognizing aja. Padahal di sini settingan bahasanya udah saya sesuaikan. Ini udah saya buat ke English to English. Ya, sayang sekali. Mungkin kedepannya mudah-mudahan ini bisa dibenerin lagi sama iTel. Jadi fungsi dari tabletnya tuh makin mantep aja. Oke, kayaknya segini dulu aja. Untuk harga sekali lagi saya belum tahu. Nanti kalau misalnya udah ada pasti untuk link pembelian udah ada di YouTube Shopping di bawah. Kalian tinggal klik aja, nanti saya tambahkan. Segini dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.